Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai letak ukuran. Sebelumnya, pengertian dari letak ukuran itu sendiri ialah ukuran yang menunjukkan di mana letak atau posisi suatu data yang sudah diurutkan. Berada pada bagian manakah data tersebut terletak? Di mana pada pembahasan kita kali ini, letak ukuran itu meliputi kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama ada kuartil, yang memiliki definisi sebagai ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 4 bagian yang sama, yaitu 25% per bagiannya. Contohnya seperti ketika kita membagi kue berbentuk persegi menjadi 4 bagian yang sama, maka dibutuhkan 3 irisan untuk membaginya menjadi 4 potong kue. Dengan catatan, irisannya memiliki arah yang sama atau sejajar. Nah, misalkan posisinya membentuk garis vertikal, maka rincian pembagian kuartilnya sebagai berikut. Untuk kuartil 1, membagi data sebelah kiri sebesar 25% dan sebelah kanan 75%. Kemudian untuk kuartil 2, membagi data menjadi 2 bagian yang sama, yaitu sisi kanan dan kiri sama-sama 50%. Terakhir, untuk kuartil 3, membagi data sebelah kiri sebesar 75% dan sebelah kanan sebesar 25%. Berikut ini merupakan rumus mencari letak kuartil untuk data tidak berkelompok dan berkelompok. Untuk kuartil 1, data tidak berkelompoknya 1 dikalikan dengan N yang sebelumnya sudah dijumlah dengan 1, kemudian dibagi dengan 4. Sedangkan untuk data berkelompoknya 1 dikalikan dengan N dibagi 4. Dan seterusnya sampai kuartil ketiga. Selanjutnya, untuk mencari nilai kuartil pada data tidak berkelompok dan jumlahnya genap, diperoleh dengan rumus sebagai berikut, di mana nilai kuartil sama dengan nilai kuartil yang ada di bawah letak kuartil ditambah letak kuartil dikurangi letak data kuartil yang ada di bawah letak kuartil dibagi dengan letak data kuartil yang ada di atas letak kuartil dikurangi dengan letak data kuartil yang ada di bawah letak kuartil, kemudian dikali nilai kuartil yang ada di atas letak kuartil dikurangi nilai kuartil yang ada di bawah letak kuartil. Kemudian, untuk mencari nilai kuartil data berkelompok, rumusnya sebagai berikut, di mana nilai kuartil I atau NKI sama dengan L ditambah I dikali N per 4 dikurangi CF dibagi FK dan dikalikan CI. Seperti biasa, untuk mencari L maka harus dikurangi 0,5 dan untuk mencari I maka terlebih dahulu harus menghitung masing-masing letak kuartilnya dari kuartil 1 sampai dengan kuartil ketiga. Sebagai latihan soalnya, mari kita coba dengan data tidak berkelompok untuk data genap. Seperti pada tabel yang telah disajikan, berikut adalah keuntungan bersih 8 perusahaan dalam satuan miliar rupiah pada tahun 2012. Dari sana, kita diminta untuk mencari letak kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Langsung saja menuju penyelesaian, di mana telah diketahui bahwa N atau jumlah data banyaknya adalah 8. Maka kuartil 1 sama dengan 1 dikali 8 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2,25. Kemudian untuk kuartil 2, 2 dikali 8 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 4,50. Terakhir, untuk kuartil 3,
sama dengan 3 dikali 8 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 6,75. Selanjutnya, apabila letak kuartil berupa pecahan atau tidak ada nilai yang pas pada letak tersebut, maka untuk menghitung nilai kuartilnya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. NK sama dengan NKB ditambah LK kurangi LKB dibagi LKA dikurangi LKB dikali NKA dikurangi NKB. Jadi, tinggal kita masukkan saja hasil dari perhitungan sebelumnya dan juga bilangan atau data-data yang ada pada tabel soal. Langsung saja, untuk mencari nilai kuartil yang letaknya 2,25 sama dengan 436 sebagai NKB ditambah 2,25 sebagai LK dikurangi 2 sebagai LKB dibagi 3 sebagai LKA dikurangi 2 sebagai LKB dikalikan dengan 756 sebagai NKA dan dikurangi 436 sebagai NKB. Hasil akhirnya sama dengan 516. Sedangkan untuk mencari nilai kuartil yang letaknya 4,5 sama dengan 1076 ditambah 4,5 dikurangi 4 dibagi 5 dikurangi 4 dikali 2454 dikurangi 1076. Hasilnya sama dengan 1765. Terakhir, nilai kuartil untuk letak kuartil 6,75 sama dengan 2989 ditambah 6,75 dikurangi 6 dibagi 7 dikurangi 6 dikali 4082 dikurangi 2989. Hasil akhirnya sama dengan 3808,75. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Desil membagi data N menjadi 10 bagian yang sama. D1 adalah kelompok data 10% pertama, D2 untuk data 20%, dan seterusnya sampai D9, yaitu kelompok data dari pertama sampai 90% dari urutan data. Desil sangat bermanfaat apabila pengelompokan data dalam satuan puluhan yaitu 10, 20, 30 hingga 90%. Namun apabila pengelompokan cukup 25, 50, dan 75%, maka kuartil lebih sesuai. Rumus mencari letak desil untuk data tidak berkelompok dan data berkelompok adalah: untuk data tidak berkelompok, desil 1 D1 yaitu 1 dikali N plus 1 per 10. Desil 2 D2 2 dikali N plus 1 per 10. Desil 3 D3 3 dikali N plus 1 per 10. Desil 9 D9 9 dikali N plus 1 per 10. Untuk data berkelompok, desil 1 D1 yaitu 1N per 10, desil 2 D2 2N per 10, desil 3 D3 3N per 10, desil 9 D9 9N per 10, di mana N merupakan jumlah data. Nilai desil untuk data tidak berkelompok dan berjumlah genap diperoleh dengan menggunakan rumus ND sama dengan NDB plus LD min LDB per LDA min LDB dikali NDA min NDB,
di mana ND merupakan nilai desil, NDB nilai desil yang berada di bawah letak desil, LD letak desil, LDB letak data desil yang berada di bawah letak desil, LDA letak data desil yang berada di atas letak desil, dan NDA adalah nilai desil yang berada di atas letak desil. Kemudian untuk nilai desil dengan melakukan interpolasi dengan rumus sebagai berikut. NDI sama dengan L plus I kali N per 10 min CF per FK dikali CI, di mana NDI merupakan nilai desil ke I, di mana I sama dengan 1, 2, 3, sampai 9, L tepi kelas di mana letak desil berada, N jumlah data atau frekuensi total, CF frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, FK frekuensi pada kelas desil, CI interval kelas desil. Berikut merupakan contoh soal desil. Hitunglah desil kedua, kelima, dan ke-8 dari data berikut. Untuk penyelesaiannya, kita terlebih dahulu mencari letak desil. Diketahui N atau jumlah data pada soal tersebut adalah 8. Maka untuk letak D2 yaitu 2 dikali N plus 1 per 10 sama dengan 2 dikali 8 plus 1 per 10 diperoleh 1,8. Letak D5 yaitu 5 dikali N plus 1 per 10 sama dengan 5 dikali 8 plus 1 per 10 diperoleh 4,5. Untuk letak D8, 8 dikali N plus 1 per 10 sama dengan 8 dikali 8 plus 1 per 10 diperoleh 7,2. Maka dari hasil perolehan tersebut kita dapat mengetahui letak D2, D5, dan D8, di mana letak D2 1,8 berada di antara data ke-1 dan ke-2. Letak D5 4,5 berada di antara data ke-4 dan ke-5. Letak D8 7,2 berada di antara data ke-7 dan ke-8. Apabila nilai desil berupa pecahan, maka nilai desil dapat diperoleh dengan rumus ND sama dengan NDB plus LD min LDB per LDA min LDB dikali NDA min NDB. Jadi, nilai desil D2 untuk letak desil 1,8 adalah ND sama dengan 10.250 plus 1,8 min 1 per 2 min 1 dikali 10.650 min 10.250 sama dengan 10.250 plus 0,8 per 1 dikali 400 sama dengan 10.570. Sedangkan nilai desil D5 untuk letak desil 4,5 adalah ND sama dengan 20.050 ditambah 4,5 min 4 per 5 min 4 dikali 20.550 min 20.050 sama dengan 20.050 plus 0,5 per 1 dikali 500 sama dengan 20.300. Untuk nilai desil D8, letak desil 7,2 adalah ND sama dengan 30.550 ditambah 7,2 min 7 per 8 min 7
dikali 36.850 dikurangi 30.550 sama dengan 30.550 ditambah 0,2 per 1 dikali 6.300 sama dengan 31.810. Jadi untuk nilai desil 2 D2 menunjukkan 20% perusahaan dengan laba bersih terendah sebesar 10.570. Jadi perusahaan yang mempunyai laba sama atau kurang dari nilai desil tersebut termasuk ke dalam kelompok D2. Yang terakhir adalah persentil. Persentil juga merupakan bagian dari letak. Pengertian persentil adalah ukuran letak yang bagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar atau setiap bagian dari desil sebesar 1%. Jika kuartil hanya membagi 4 dan desil 10, maka dengan persentil dapat mengetahui pada skala yang lebih kecil, seperti persentil ke-22, P22, atau persentil ke-66, P66, di mana pada skala kuartil dan desil tidak dapat ditemukan. Persentil membagi data N menjadi 99 bagian yang sama. P1 adalah kelompok data 1% pertama sampai dengan P99. Persentil sangat bermanfaat apabila pengelompokan dalam satuan dan bukan puluhan. Jika tidak mendapatkan jumlah data yang ganjil sehingga letak persentil mendapatkan nilai unik. Dan apabila jumlah data genap, maka letak persentil berupa pecahan atau tidak ada nilai persentil tersebut. Maka untuk menghitung nilai persentil menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus untuk nilai persentil data tidak berkelompok dan berjumlah genap diperoleh sebagai berikut. Untuk rumus ukuran letak data tidak berkelompok, persentil 1 P1 1N plus 1 per 100 dan seterusnya sampai dengan persentil 99 P99 99N plus 1 per 100. Sedangkan rumus ukuran letak untuk data berkelompok, persentil 1 P1 1N per 100 dan seterusnya sampai dengan persentil 99 P99 99N per 100. Rumus untuk nilai persentil data tidak berkelompok dan berjumlah genap diperoleh sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut. Keterangannya, NP sama dengan nilai persentil, NPB sama dengan nilai persentil yang berada di bawah letak persentil, LP sama dengan letak persentil, LPB sama dengan letak data persentil yang berada di bawah letak persentil, LPA sama dengan letak data persentil yang berada di atas letak persentil, NPA nilai persentil yang berada di atas letak persentil. Rumus untuk nilai persentil data yang berkelompok diperoleh sebagai berikut. Rumusnya sebagai berikut. Keterangannya, NPI sama dengan nilai persentil ke-1 di mana I sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan 99. L sama dengan tepi kelas di mana letak persentil berada. N sama dengan jumlah data. CF sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. FK sama dengan frekuensi pada kelas persentil. CI sama dengan interval kelas persentil. Soal persentil contoh 319 bisa dilihat di tabel di samping. Soalnya, hitunglah persentil berdasarkan data tersebut. Yang A, hitunglah apakah harga saham Rp25.000 termasuk ke dalam 15% harga saham tertinggi. Yang B, apakah harga saham Rp4.000 termasuk ke dalam 22% saham terendah.
Yang C, apabila Anda ingin membeli saham termasuk ke dalam 4% saham tertinggi, berapa harga saham yang harus Anda beli? Dengan penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan letak persentil dahulu dengan pengertian 15% saham tertinggi adalah P85 yang diperoleh dari 100% dikurangi 15%. Untuk 22% saham terendah, maka sama dengan P22, sedang 4% saham tertinggi adalah P96. Maka letak persentil adalah sebagai berikut. P85 sama dengan 85 dikali N per 100. Dengan hasil 85 dikali 20 per 100 sama dengan 17 menempati kelas keempat. P22 sama dengan 22 dikali N per 100 sama dengan 22 dikali 20 per 100, hasilnya 4,4 menempati kelas kedua. P96 sama dengan 96 dikali N per 100, hasilnya 96 dikali 20 per 100 dengan hasil 19,2 dengan menempati kelas kelima. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Yang kedua, kita mencari nilai persentil. Dengan rumus tersebut, kita mengetahui bahwa NP85 sama dengan 23.652,5 plus 1.700 dibagi 100 dikurangi 17 dibagi 1 dikali 6.600 dengan hasil NP85 sama dengan 23.652,5 sehingga P85 mempunyai nilai 23.652,5 rupiah, maka harga saham di atasnya termasuk dalam 15% harga saham tertinggi. Dari soal, harga saham yang ditanyakan adalah Rp25.000, maka perusahaan tersebut termasuk ke dalam kelompok ini. Yang kedua, kita mencari NP22. NP22 sama dengan 3.849,5 ditambah 440 dibagi 100 dikurangi 0 dibagi 13 dikali 6.600. NP22 dengan hasil 4.072,9. Selanjutnya kita mencari NP96. NP96 sama dengan 30.253,5 ditambah 1.920 dibagi 100 dikurangi 18 dibagi 2 dikali 6.600 dengan hasil NP96 sama dengan 30.913,5. Sehingga hasil perhitungan NP96 menunjukkan bahwa batas bawah nilai saham perusahaan yang termasuk ke dalam 4% harga saham tertinggi adalah Rp30.913,5. Oleh sebab itu, apabila Anda ingin membeli saham yang termasuk ke dalam 4% harga tertinggi, maka harga yang harus dibayar minimal sebesar Rp30.913,5. Sekian dari kelompok 4 kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.